makin risih gue sama apa yang dikasih lihat gitu kan. Cuman ya di situ gue nggak kalau boleh jujur bang ya, gue nggak minta, tapi mereka yang menunjukkan ke gue. Ya dari situ dia mengatakan, Aden jangan takut, Aden wajar kok takut, risih atau gimana. Tapi ini ada titipan pesan gitu. Pesan apaan gitu kan. Ya, Aden itu harus tahu. Aden itu harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih sama gua di Lewe di Story Mon ID. Di part kali ini kita bakal nyambungin di episode sebelumnya. Jadi langsung ke inti poinnya. Iya, Aden itu harus tahu katanya. Aden itu harus tahu Surya Kencana ini, alun-alun Surya Kencana ini apa. Emang ya situ gue tanya, emang apaan? Gue bilang gitu. Emang apaan? Ya, alun-alun Surya Kencana ini adalah tempat berkumpulnya semua karomah-karomah suci, karuhun-karuhun suci, karuhun Sunda katanya. Semua berkumpul di sini. Setiap malam 17 Agustus. Itu setahun sekali. Kata dia gitu. Setahun sekali semuanya berkumpul di sini dan berzikir kepada Allah, kata dia. Ya di situ gua tanya, udah itu doang? Gua bilang. Iya Aden, udah itu aja. Ya udah, gua bilang kan. Ya udah, tolong jangan ganggu gua bilang. Gue nggak betah jujur gitu. Gue bilang ke dia, gue nggak betah jujur, gue nggak betah dikasih lihat kayak gitu. Karena gue lebih ke arah berpikir apa sih ini gitu. Jadi lebih ke arah bikin gue gila gitu. Ya dari situ dia pamitan gitu kan. Alhamdulillahnya nggak ada. Ya gue ngambil air lah di situ. Gue ngambil air. Ketika gue ngambil air di situ pun ada orang juga yang nunggu di sini. Ya pikir gue ya pendaki gitu kan. Laki-laki, pakaian biasa gitu kan. Baju biasa, ala-ala kampung gitu, celana hitam, baju putih gitu doang. Di situ dia mengatakan, Aden mau ngambil air gitu kan. Sini biar saya ambilin. Nggak usah, gue bilang, saya bisa, gue bilang gue gituin kan. Nah dari situ gue nanya, bapak yang jualan? Gue bilang kan, karena physically gitu bang, physically-nya dia itu lebih ke arah kayak warga lokal gitu kan. Enggak, saya nunggu di sini, saya yang nungguin di sini. Gitu. Itu gue apa ya bisa dibilang apaan lagi ini gitu. Cuman di situ ya gue lebih ke arah gue pengen tahu dan gue pun jadi penasaran gitu kan. Emang ini mata air apa? Ini mata air keramat Den. Namanya adalah Jalatunda gitu. Artinya ya tempat penyimpanan Den. Penyimpanan nur suci dari Allah gitu. Setiap orang yang datang ke sini dan mandi di sini, ngambil wudhu di sini, syariatnya adalah ya memberikan nur suci itu cahaya itu. Ya gue dari situ lebih ke arah apa bang ya, gue pengen mandi dingin ya kan. Oh kagak dah, gue di rumah ya dah, gue bilang. Gue ambil airnya, gue bilang, gue mau nanya nama lu siapa, gue bilang. Nama masnya siapa? Aden juga nanti tahu sendiri, dan dia nggak ngasih tahu ke gue. Ya dari situ, ya udahlah, gue balik ke tenda dan gue prepare lagi gitu kan. Ya gue balik. Nah singkat cerita, gue balik lagi naik. Gue naik lewat jalur
Putri bang, karena naik jalur Cibodas gue selalu nemuin wah pusing gue kan, gue naik jalur Putri. Jadi ketika gue di alun-alun Surya Kencana dari timur kan bang, dari timur gue ke barat, gue ngelewatin kan di sana banyak batu, ya kan? Di timur itu. Di timur itu. Nah di sana itu gue ketemu sama bapak, badannya tuh gemuk gitu kan, gemuk. Ya gue lewat aja lah, gue bilang. Lewat aja, gue bilang permisi, gue bilang. Permisi, gue bilang. Ya di situ dia mengatakan, iya Den, hati-hati gitu kan. Dari situ, gue cuman ngeliatin gitu kan. Sambil gue ngomong dalam hati, please jangan ikutin gue. Ya udah dari situ gue lanjut sampai ke tempat biasa gue ngecamp. Di sana malam-malam itu si bapak-bapak ini ngedatengin gue gitu bang. Dia bilang, Den, Aden, gitu kan. Gue buka, gue bilang, ada apa? Gue bilang, ada apa pak? Gue bilang gue gituin. Bapak pengen ngobrol aja sama Aden gitu kan. Bapak pengen ngobrol sama Aden. Ngobrol apa pak? Gue bilang, saya mau istirahat. Gue bilang gue gituin. Enggak, sebentar aja gitu pak. Bapak pengen ngobrol aja gitu. Nah di sana posisinya itu ketika gue kesel karena gue nggak mau gitu bang, apaan lagi gitu. Ya di situ dia minta waktu sebentar katanya, minta waktu sebentar aja dia ngomong ke gue. Ya udah sebentar, gue bilang. Dia nitip pesan ke gue gitu bang, bapak minta tolong kasih tahu saudara-saudara Aden tolong dijaga alun-alun Surya Kencananya gitu, karena alun-alun Surya Kencana ini tempat berkumpulnya gitu. Aden udah tahu kan, dikasih tahu. Oh iya, yang tempat berkumpulnya karomah suci, gue bilang gue gitu. Iya udah tahu. Ya tolong kasih tahu gitu, Aden. Nah di situ gue nanya, bapak siapa? Gitu. Aden nggak tahu siapa saya gitu. Nggak tahu pak, gue bilang gitu. Ya di situ dia ngasih tahu bapak adalah Eyang Semar. Gue bilang, tar dulu nih, gue bilang, kok gue bisa ketemu sama orang kayak gini gitu kan. Sedangkan yang gue tahu, yang gue searching gitu kan tentang soal Eyang Semar, ya dia karomah suci bang. Dan gue bingung, kok gue bisa ketemu. Gue nggak percaya dong situ, karena yang namanya kayak jin atau apa bisa menyerupai siapapun gitu. Gue nggak percaya. Gue nggak percaya. Oh gitu. Nggak apa-apa kalau Aden nggak percaya. Aden juga nanti tahu sendiri. Gitu. Nah dari situ dia nitipin pesan tolong dijaga Surya Kencananya. Dari situ juga gue nanya, namanya itu ya katanya Eyang Semar. Dia ngasih tahu Eyang tinggal di sini. Eyang tinggal di Batu Panayagan. Gue bilang, Batu Panayagan apaan? Iya, Batu Panayagan itu Eyang sering datang ke situ. Eyang sering datang ke situ setiap malam 10 suro, kata dia. Eyang selalu datang ke situ setiap malam 10 suro. Dan di situ dia mengatakan banyak orang yang datang ke Surya Kencana yang berziarah ke bapak, kata dia gitu, untuk meminta syariatnya supaya lancar usahanya.
yang ya dia ngasih tahu yang disebut panayagan adalah pewayangan, kata dia gitu. Lu pengen jadi apa namanya, lu pengen jadi dalang, Aden bisa datang ke sini, kata dia gitu. Aden pengen apa namanya, pinter berkarir gitu kan, Aden bisa datang ke sini. Gue bilang gue nggak mau, gue punya Tuhan. Gue bilang gue nggak mau. Gue bilang iya, semua juga minta ke Tuhan, Den, tapi syariatnya ada dari mana-mana gitu. Tapi ya gue jujur di situ, iya juga sih, dia pun mengatakan minta ke Tuhan gitu. Dari situ ya udah, apalagi gue bilang kan, lu mau nitip pesan apa, gue bilang gitu, bapak mau nitip pesan apa, udah Den itu aja gitu. Aden hati-hati gitu. Ya udah, dari situ gue balik masuk tenda, ya gue tidur, alhamdulillah udah di situ. Dan besok paginya gue cerita ke temen gue malah nggak percaya, apaan sih ini gitu kan. Ya lu jangan ngada-ngada lah, gue bilang. Ya gue bilang gue nggak ngada-ngada, jujur. Gue ngomong ke temen gue jujur apa adanya, gue nggak ngada-ngada. Ya udah, lu simpen, lu pegang dah gitu kan. Ya udah, dari situ gue lebih ke arah ya udahlah gitu. Seperti sebelumnya, setiap kejadian gue tulis gitu kan. Ketika gue mau balik ngambil air ke Jalatunda tuh, yang mata air keramat di Surya Kencana, dan di situ gue ngelihat ada lagi kan, yang gue lihat sebelumnya itu kan kayak warga lokal gitu bang ya, dan ini bukan yang gue lihat, aneh gitu. Anehnya itu dia menggunakan pangsi hitam semua, udang hitam, baju hitam semua. Dia lagi sila aja, lagi duduk gitu. Gue bilang, ya gue karena ya gue bingung gitu, ya gue permisi aja, gue mau ngambil air. Gitu. Gue mau ngambil air buat persediaan balik. Gitu. Dari situ gue bilang, permisi. Iya Aden, silahkan. Dia ngomongnya gitu ke gue. Dari situ dia ngomong, Aden mau pulang? Iya, saya mau pulang, gue bilang. Ya udah, Aden hati-hati gitu. Di situ dia mengatakan, Aden, kalau Aden mau ngambil air, Aden baca syahadat 3 kali dan sebut namanya. Nama siapa? Nama yang menjaga air keramat tersebut. Bang, namanya siapa? Gue bilang begitu. Namanya adalah Sang Hyang Munget. Sang Hyang Munget. Nah di situ emang gue harus minta air ke dia, gue bilang. Ya kata dia, Aden, dimanapun pasti ada yang menjaganya gitu kan. Setidaknya dengan Aden membaca syahadat 3 kali itu adalah izin, apa ya, lebih ke arah ya lu izin gitu bang, gitu. Permisi lah gitu ke yang punya gitu, atau yang menjaga gitu, kata dia. Gue bilang oh iya, gue bilang di situ. Ya gue ikutin, gue di situ nyebut syahadat 3 kali. Ya di situ gue sebutin yang jaganya itu. Ya dari situ pas gue nengok ke belakang nggak ada tuh orang. Ya di situ ya udahlah, gue balik lah, buru-buru balik gitu. Gue balik aja udah. Sampai di rumah ya gue tulis lagi air itu apa, terus yang jaganya juga siapa. Ya udah gitu. Next gue naik ke gunung itu lagi, gue naik ke gunung gede lagi, naik lewat jalur Cibodas lagi. Di situ ada kejadian lagi buat gue gitu bang ya. Bisa dibilang banyak sih bang, banyak. Lebih banyak itu jadi lebih sering gitu. Kan yang sebelumnya kadang cuma 1, 2,
gitu kan, yang dikasih tahu atau yang dikasih lihat gitu kan. Dan itu gue banyak dikasih lihat sama dia. Nah ketika gue sampai di Surya Kencana, yang pertama itu gue dikasih lihat batu kursi, yang kedua itu batu dongdang, yang ketiga itu ada batu pasarean, yang keempat itu ada batu azan. Terus di situ juga gue dikasih lihat batu pangsalatan, tempat sholat gitu. Terus gue dikasih lihat satu lagi batu pertemuan. Nah itu gue dikasih lihat itu ketika gue semakin banyak informasi gitu kan, yang dari wujud dia ngedatengin gue, yang udah gue tulis di buku. Nah di situ gue penasaran, ada apaan nih gitu kan, ada apaan nih. Nah pas gue di Surya Kencana itu, gue dikasih lihat beberapa batu tersebut. Gue dikasih lihat itu bukan gue ngelihat batu, bukan bang, bukan gue ngeliat batu, tapi di situ batu tersebut jadi kayak lebih ke arah ada cahayanya gitu bang. Gue bilang kok batu bisa terang bersinar gitu kan. Di situ gue didatengin lagi sama kakek-kakek lagi gitu kan. Ya dia yang menjelaskan semua batu-batu di situ gitu kan. Ya di situ kalau gue sih udah mulai terbiasa gitu kan. Terbiasanya itu sekalian gue juga apa ya, penasaran gitu, apaan sih gitu kan. Dan gue gali, ya gue banyak nanya di situ. Ya dia menjelaskan dari satu batu ke batu yang lainnya terus gitu. Nah di situ tuh dia menjelaskan yang pertama itu ada batu permohonan, nah yang dibilang batu kursi tuh. Dia menjelaskannya itu batu kursi itu kayak lebih ke arah ketika lu punya keinginan gitu. Konon katanya zaman dulu tuh dia menjelaskan batu kursi itu ya ketika lu punya keinginan lu bisa duduk di batu itu. Dan ritualnya itu kalau dulu dia katanya duduk di batu itu dan menghadap ke 4 penjuru, ke utara, selatan, barat, dan timur. Si kakek ini ngomong ke gua seperti itu dan dia ngasih tahu ke gua, ketika lu duduk di situ dan lu bacain ayat kursi sebanyak 7 kali di setiap penjurunya gitu. Gue bilang, emang iya kek bisa begitu gitu kan. Iya Den, zaman dulu seperti itu gitu. Nah dan di situ ada yang diri gitu, ada yang berdiri di situ. Nah itu posisinya gue jaraknya agak jauh juga sih bang ya dari lokasinya itu. Nah gue dikasih tahu sama si kakek-kakek itu, nah yang nunggu di batu permohonan itu ada Den, yaitu anaknya dari Eyang Haji Wiranata Nudatar, yaitu yang Surya Kencana. Yang nunggunya itu adalah Ibu Ratu Sitiningrum gitu. Nah Ibu Ratu Sitiningrum itu yang ngejaga di sana, dan dia sering menampakkan dirinya yang berwujud nenek-nenek yang sering mengganggu para pendaki yang naik ke Gunung Gede, kurang lebih yang kayak katakan yang berisik gitu kan. Terus yang sompral atau yang hal lainnya gitu. Ya, yang ngejaga batu permohonan itu adalah Ibu Ratu Sitiningrum gitu. Nah, dari situ si kakek ini menjelaskan lagi ke gua. Yang kedua itu ada batu dongdang situ. Nah, batu dongdang ini dia menjelaskan bahwa di situ
apa ya, tempat penyimpanan harta katanya bang, kata dia tuh tempat penyimpanan harta yang dimana ketika seseorang, kata si kakek itu, ketika ada seseorang zaman dulu yang masih percaya akan hal seperti itu, dia mendatangi batu tersebut dan memohon gitu kan, memohon kepada Allah dan meminta syariatnya dari situ gitu. Dan yang memiliki harta tersebut nah yang menjaga batu dongdang tersebut adalah yaitu pemiliknya, ia bernama Kondang Hapa, kata si kakek itu. Jadi di setiap batu di sini itu Den ada yang menjaganya. Dari setiap batu di Surya Kencana itu banyak, bahkan dari yang terkecil pun katanya ada yang isinya gitu. Ya di situ si kakek ini bilang ketika Aden berdoa dan memohon minta syariatnya ke situ, Aden dikasih harta oleh Aki Kondang Hapa gitu yang memiliki harta tersebut di Batu Dongdang. Nah di situ lanjut lagi ke Batu Pasarean kalau nggak salah, Pasarean. Jadi dia kayak batu ngampar gitu bang, batu ngampar. Nah Gede lah ya, lebar. gede banget gitu bang, ya kayak kasur sih kalau menurut gue. Nah di situ Batu Pasarean itu gue nanya, kok batu yang ono bercahaya tapi dia bentuknya begitu gitu. Nah dia si kakek ini mengatakan, iya Den, itu namanya Batu Pasarean. Batu Pasarean itu apa? Gue bilang, Batu Pasarean itu tempat istirahatnya dari Eyang Haji Wiranata Nudatar gitu kan. Nah beliau untuk istirahat dan tidur dahulunya di sana. Ya dari situ sih gue bilang apa ya? Gue nanya sih kok bisa bercahaya gitu kan? Kok bisa sih bercahaya kayak gitu? Ya karena yang disebut Karomah Suci, apapun yang disinggahi gitu kan kata dia, yang menjadi tempat dia yaitu mengikut dia jadi terbawa suci gitu bang. Ya gue juga nggak tahu sih kenapa dia bisa bercahaya gitu. Nah yang selanjutnya gue nanya lagi ke beberapa ke si kakek itu tentang batu-batu yang gue lihat bercahaya. Nah di situ gue ngelihat ada apa ya, satu batunya itu bercahaya. Nah yang keduanya itu apa ya, gue juga ngerasa aneh gitu ketika malam-malam gitu kan. Ini yang gue alamin gitu bang. Malam-malam itu ketika malam menjelang pagi gue kok ngedenger kayak azan gitu. Itu sebelumnya. Nah di situ ketika si kakek ini menjelaskan, ya ada yang azan di batu azan. Nah itu salah satu batu yang bercahaya tersebut gitu. Batu azan dan batu pangsalatan, dia nggak jauh gitu. Batu Pangsalatan. Batu pangsalatan itu kata si kakek itu menjelaskannya, batu pangsalatan itu ya siapapun gitu kan yang berkiblat ke Allah, ya dahulunya mereka sholat di sini gitu. Dan batu azan ini tempat mengumandangkan azan katanya gitu. Dan sampai saat ini pun kata si kakek tersebut, dan sampai saat ini pun Den itu masih sering gitu dikumandangkan dan sering terjadinya sholat gitu kan. Dan yang melakukan azan tersebut dan yang sholat tersebut di situ ya adalah apa ya, makhluk-makhluk yang berbeda alam lah dengan kita. Cuman dia masih tetap apa ya,
melaksanakan Iya. dengan kewajibannya. Tempat ibadahnya di situlah gitu. Dan yang menjaga di situ gue dikasih tahu sama si kakek tersebut. Sebelumnya sih gue nanya gitu kan ke si kakek tersebut, kek yang ngejaga di situ siapa? Gue bilang, gue nggak ngelihat wujudnya, tapi gue nanya aja gitu bang, kek yang ngejaga dan yang menjaga di situ siapa? Gitu. Yang menjaganya itu adalah Aki Cakra katanya. Dia dari sebangsa jin Islam katanya, dan dia yang menjaganya di situ. Gue mikir, oh ibarat kata kalau misalkan di rumah gue mungkin kayak pengurus masjid gitu kan, merbot lah gitu kan. Cuman oh jadi ini yang ngejaga di Surya Kencana, yaitu di bagian batu azan dan batu pangsalatan. Nah di situ gue dikasih tahu lagi sama si kakek, ada batu yang dimana dia bentuknya kayak apa bang ya, bisa dibilang ya kayak ada mejanya, ada kursinya gitu, ya kayak muter gitu. Gue nanya, kek kok yang ono batunya dia berkumpul gitu, cahayanya itu lebih ke arah apa ya bang, kadang putih, kadang merah, kadang biru gitu kan, kadang kuning. Nah gue nanya, kayak kok batu yang itu kenapa bisa begitu? Iya Den, kalau yang itu khusus kata dia gitu, itu adalah batu pertemuan. Kok bisa dinamain batu pertemuan kek? Gue bilang kan, jadi gini Den ceritanya, dulu itu Eyang Haji Wiranata Nudatar beserta karoma suci yang lainnya melakukan pertemuannya itu di sana, dan disebutnya itu sebagai apa ya, yang dinamakan kayak khusus gitu bang, kayak buat raja gitu kata dia. Ya itulah yang disebut atau yang dikatakan namanya itu batu pertemuan gitu. Dan yang terakhir gue dikasih tahu sama si kakek itu apa ya, si kakek itu mengatakan ada batu kuda pawana bang, batu kuda pawana. Batu kuda pawana itu ketika gue nanya ke si kakek, kek kok batu yang itu berbeda? Gue bilang kan, berbeda gitu. Yang lain bercahaya semua, sedangkan yang itu bercahayanya itu kayak redup gitu kan. Terus kadang terang, kadang redup, kadang terang gitu kan. Ya Den, itu namanya batu kuda pawana. Kok bisa disebut batu kuda pawana? Gue bilang kok gitu. Ya dia menjelaskan dahulu Eyang Haji Surya Kencana menaruh kudanya itu di sana, dan kudanya itu apa bang ya, bisa dibilang kata dia memiliki sayap gitu kan, dan bisa berbicara gitu. Ya gue percaya nggak percaya sih akan hal kayak gitu. Nah, dan di situ gue dikasih tahu sama si kakek itu, Aden mau lihat gitu. Gue bilang kalau boleh, kalau boleh. Ya di situ yang nggak lama ya beneran muncul ada itu kuda bersih putih punya sayap dan bisa berbicara. Itu dia nyapa ke gue bang, Assalamualaikum Aden. Kaget gue, nggak sanggup di situ. Gue nggak sanggup. Gue bilang, gue langsung merem, gue tutup mata, gue bilang ke si kakek, kek udah, gue bilang gue nggak mau. Gue takutnya gue jadi gila gitu bang. Gue nahan diri di situ. Ya dari situ si kakek ini, ya udah, Aden istirahat. Nah itu
gue dapat informasi itu untuk di alun-alun Surya Kencana itu dari beliau, dari si kakek itu. Dan gue pun nanya, kakek siapa? Gue bilang, Aden mau tahu kakek siapa? Gitu. Dia berpakaian putih, semua serba putih. Aden bisa panggil Aki, yaitu Aki Maung, Ki Maung Bodas. Gitu. Ya, gue jujur, subhanallah, gue kaget kan. Ya di situ, ya apa ya? Gue sungkem sama dia. Sungkemnya itu sebenarnya kalau misalkan dilihat secara kasat mata ya gue kayak lu salaman, ya gue salaman sama lu bang. Tapi ketika gue sungkem, dia nggak kepegang sama gue, tapi berwujud dia nggak kepegang sama sekali sama gue. Tapi ya gue ya seperti kayak gue gini aja gitu. Ya, yang penting ya itu rasa bersyukur gue bisa dapetin informasi dan gue juga bisa tahu ceritanya gitu kan. Dan gue pun berterima kasih sama Aki Maung itu. Dia bilang, Ki, gue berbicara bahasa Sunda gitu kan. Ki, hatur nuhun, saya pamit istirahat, gue bilang. Besok harus nganterin temen ke puncak. Iya Den, sok Aden istirahat. Kata si kakek itu, sampurasun. Ya di situ gue jawab dong, rampes. Gue bilang. Ya udah dari situ ya gue lebih ke arah ada apa ya gitu kan, ada apa nih gitu, kok gue ditemuin sama hal-hal yang kayak gini. Dan gue mengingat hal-hal yang sebelumnya gue ditemuin dari Ibu Ratu Purbasari, gue ditemuin sama Dewi Padi atau Dewi Palawija gitu kan. Gue ditemuin sama Ibu Ratu Tunjung Biru, gue ditemuin ya banyak gitu kan. Nah jadi gue waktu itu gue balik lagi naik ke Gunung Gede lagi gitu kan. Gue naik ke Gunung Gede lagi, ya seperti biasa awalnya sih nggak ada apa-apa. Ketika gue nyampe di Surya Kencana, ya itu gue ngedapetin hal aneh lagi yang dimana gue diajak main. Itu gue didatengin sama sosok apa ya, wujudnya manusia gitu kan. Kalau wujudnya aneh-aneh ya gue juga takut gitu bang, ya jujur. Cuman wujudnya manusia, ya gue didatengin, dia bilang, Aden sini ikut gitu kan, ikut sama kakek katanya. Ya di situ ya gue ikut gitu. Karena gue pengen tahu, gue penasaran gitu. Apalagi nih gitu kan. Dari situ gue ikutin itu, gue naik ke areal Gunung Gemuruh bang. Ini kan puncak Gunung Gede, Surya Kencana dan Gunung Gemuruh. Itu gue naik ke sana dan gue ngedatengin 3 tempat gitu. Yang pertama itu gue ngedatengin jadi kayak batu gede gitu kan, batu gede. Ini gue bukan diajak main, itu bukan diajak kayak lebih karena bukan mimpi, bukan, tapi gue diajak nyata gitu kan bang, nyata. Itu gue nelusurin jalur dan akhirnya gue nemuin satu batu gede dan dia mengatakan, Aden harus tahu ini apa gitu. Karena ini ada hubungannya sama Aden juga gitu. Karena masih termasuk dari keluarga. Gue ngomong, kok keluarga dari siapa? Gue tanya. Ya, keluarga dari Aden. Ya di situ gue tanya, emang ini batu apa? Gue bilang.
ini namanya batu gagak lumayung Den gitu. Batu gagak lumayung, maksudnya gue lebih bingungnya itu kenapa bisa disebutin batu gagak lumayung gitu bang. Kata dia ya ini salah satu peninggalan dari Eyang Prabu Kian Santang Den gitu kan. Beliau pernah datang dan singgah di sini gitu kata dia. Dan ini peninggalannya. Ya ini portalnya beliau gitu deh. Nah dari situ Aden harus tahu. Ya saya sekarang udah tahu, gue bilang kan ke si kakek itu. Ya udah sekarang kita lanjut lagi Den. Gitu. Lanjut kemana kek? Ini kok deket katanya. Aden harus duduk. Kok duduk? Duduk di mana? Gue bilang kan. Aden harus duduk. Nanti juga Aden tahu. Gue jalan. Ketika gue nyampe, jadi kayak gua kecil di situ ada batu mirip banget sama kursi gitu bang ya. Gue nanya, kek ini batu apa? Gitu. Kata si kakek, ini batu singgasananya dahulu kala kursinya dari Eyang Haji Wiranata Nudatar, yaitu Eyang Haji Putih Surya Kencana gitu. Nah dari situ kata beliau, Aden duduk di sini, baca syahadat 3 kali, terus baca Al-Fatihah 3 kali, dan terakhir ayat kursi 3 kali gitu. Aden sok duduk di situ gitu kan. Siap, insya Allah syariatnya ada kebaikan buat Aden gitu. Karena sejarahnya dari singgasana Eyang Haji Surya Kencana yaitu adalah sejarahnya itu adalah kayak tempat kerajaannya beliau yang dimana beliau berpidato atau menyampaikan kepada rakyatnya gitu. Ya Aden duduk, sok duduk. Ya di situ gue coba nurut gitu bang, coba nurut dan gue duduk. Ya dari situ setelah gue laksanakan, gue diajak lagi tuh turun ke bawah. Cuman gue langsung ya tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba gue turun ke bawah, langsung ditembak lurus naik lagi gitu bang. Udah turun naik lagi dan akhirnya gue nemuin kayak apa ya, ketika jalan gue telusuri sama si kakek tersebut. Ya sebenarnya gue juga takut gitu bang ya, karena di situ hutan larangan kan. Di situ gue dikasih tahu si kakek ini sambil ngomong, alhamdulillah Aden udah sampai gitu. Gue bilang, sampai di mana kek? Aden udah sampai di Leuit Salawe Jajar. Gue tanya, Leuit Salawe Jajar apaan kek? Leuit itu artinya kayak penyimpanan padi ya, gitu atau lumbung gitu kata si kakek itu. Jadi untuk menyimpan harta kekayaan itu zaman dahulu di sini, dan yang menjaga di sini adalah Ibu Ratu Sri Pohaci kata dia gitu. Terus saya harus ngapain kayak kesini gitu kan? Aden kesini aja, Aden harus kesini. Saya si kakek ini dia ngomongnya gini, kakek disuruh untuk bawa Aden ke sini. Di situ gue diceritain semua, mulai dari Aden harus ke Patok Gagak Lumayung, ke singgasana Eyang Surya Kencana, dan ke tebing Leuit Salawe Jajar. Saya disuruh untuk bawa Aden ke sini. Aden nanti saya antar lagi pulang sampai ke alun-alun Surya Kencana gitu. Ya di situ gua disuruh baca Bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, ayat kursi 3 kali, dan Al-Fatihah terakhir. Ya di situ gue dikasih tahu sama beliau, kata dia, Aden, nggak ada orang yang nyampe ke sini selain diundang. Aden itu diundang.
gue bilang kayak kita beda alam, gue bilang kan. Saya di alam nyata kayak, dan undangannya pun saya nggak tahu apa gitu ya. Undangannya itu melalui kakek gitu, yang harus bawa aden. Ya dari situ gue apa ya, bingung sih, kok gue bisa begitu gitu kan, sampai ke sana gitu kan. Ya dari situ ketika gue turun dari tebing tersebut, gue ngelihat dari alun-alun Surya Kencana itu kan tebing jauh gitu bang ya, dan nggak ada orang yang kesana. Ya gue juga nggak tahu, gue bingung. Gue dianterin sama si kakek-kakek itu keluar Surya Kencana, dan si kakek-kakek itu, sok Aden pulang, kakek sampai sini aja, Aden udah ngelihat banyak orang lagi kan, sok Aden pulang. Dia mengatakan gitu. Ya, gue di situ pamit. Ya dari situ apa ya, yang terakhir itu sebelum balik ada kayak kakek menyampaikan pesan ke gua, Aden hati-hati di jalan gitu. Aden kalau mau pulang, pulang aja, ini rumah Aden gitu. Ya di situ ya gue balik gitu. Setiap momen yang gue dapat, setiap informasi yang gue dapat selalu gue tulis gitu bang di buku. Ya untuk hal positifnya buat gue gitu bang ya, bukannya gue percayakan hal kayak gitu, gue meyakini bahwa mereka ada gitu. Gue menarik kesimpulan dari semuanya, dari mulai gue naik dari Cibodas sampai gue diperkenalkan dan gue dipertemukan semuanya. Di situ gue menarik kesimpulan itu adalah ini sejarah yang ditinggalkan sama nenek moyang gue gitu kan, nenek moyang kita semua gitu kan. Kita harus jaga semuanya gitu sih bang. Aden ini lumayan unik dan menarik juga, dan bagi gue beruntung gitu loh. Den, jadi Jangan Den bang, gue manggilnya Aden aja ya. Jangan bang, Karena ya casing boleh lah, rock and roll lah gitu. Cuma kalau hati orang kan kita nggak ada yang tahu ya. Bener sih. Justru gue menarik kesimpulan juga di sini lebih ke apa ya, lebih ke sejarah sih kayaknya ya, silsilah yang apa yang lu tuangin, apa yang lu ceritain gitu. Dan sejauh ini juga maksudnya gue ke Gunung Gede sering. Cuma untuk semua penjabaran lu itu banyak yang gue tahu. Dan memang berarti unik lu gitu. belum tahu tuh bang? Belum tahu semua Bel. Gembel lagi jadinya gue mah. Iya. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, gue ingetin teman-teman. Gembel aja. Maksudnya ini di sini gue sesi tanya jawab. Jadi mungkin kalau Raden, Aden Gembel dah ya. Jangan bang. Aden Gembel ini maksudnya kalau memang mau bercerita terus ini bakalan lumayan panjang juga ya. Nanti kita sambung di episode berikutnya. Jadi gue di sini bagian sesi tanya jawab sama beliau. Jadi clue-nya biar dapat aja, biar dari semua pemaparan dia ada yang memang beberapa pengen gue tanyain juga gitu. Dari sekian banyaknya lu naik ke Gede gitu, itu spare jedanya apakah memang di bulan atau minggu gitu? Jadi kalau untuk spare jedanya itu gue kadang tergantung dipanggil gitu bang. Kayak kan gue cowok panggilan gitu. Iya. Bang antar dong gue ke Gunung Gede. Nah gue antar. Nah di situ gue kadang menemukan hal-hal kayak gitu. Jadi nggak nentu lah ya. Nggak nentu. Kadang kalau dihitung gue juga nggak tahu sih bang gitu. Tapi yang gue dapet informasinya, gue tarik kesimpulannya ya semuanya menjalur gitu, dari cerita A sampai Z-nya gitu. Tapi seharusnya dengan lo setiap naik ditemuin dengan hal yang kayak gitu, seharusnya kalau bagi gue pribadi ya maksudnya
menyikapinya tuh udah nggak hal aneh lagi gitu loh kalau bagi gue ya gitu. Iya. Dan yang paling unik yang lo ceritain tadi itu apa tuh, pasar bubrah. Pasar bubrah. Nah, pasar bubrah itu gue baru tahu dari lo, dan ya maksudnya gue emang itu jalur favorit gue juga. Iya. Maksudnya kalau gue stay emang di situ, emang ngerasain Tempat favorit. tempat Iya, favorit paling tenang. enak banget, paling tenang, bener, paling tenang. Iya, jadi dari sekian banyak ini spiritual sih ya, dan Spiritual. mengupas sejarah juga, dan pada akhirnya gue juga jadinya melek yang namanya di Gunung Gede. Oh ternyata bukan itu aja, banyak yang belum gue tahu gitu. Dan ya poin kesimpulan semuanya yang gue ambil ya, kesimpulannya sih ya itu tadi, maksudnya satu etika, yang satu sih adab lah, Iya. adab, Betul. kedua etika, dan memang kebersihan ya sejauh ini yang harus kita jaga, karena Betul. kita mau kemanapun berkunjung di tempat tersebut layaknya kehidupan tuh maksudnya bukan kita aja gitu loh, bahwa Betul. ada mereka yang memang sisi lain di apa, beda alam, Beda sama, alam kita, sama gitu. kita. Dan mereka pun semuanya ya itu tadi, gue apa sih, terharu gue bahkan yang lu ceritain tadi ketika kumpul di Surya Kencana, hewan pun berzikir begitu. Iya. Harimau pun maksudnya berzikir gitu. Ajib sih. Dan ini Den aja nggak apa-apa ya. Terserah bang, senyamannya lu. Ini satu pertanyaan gue, kenapa lu dipanggil Aden gitu loh? Nah, gue juga bingung gitu kan ya, kenapa gue dipanggil Aden gitu. Jadi gue narik kesimpulannya itu dari semuanya. Gue sempet bertanya, yaitu kok gue kenapa dipanggil Aden gitu kan. Jadi gue nanyanya itu bukan ke arah yang astral atau yang disebut dunia lain. Jadi ketika gue udah mempunyai informasi yang udah gue tulis semuanya, itu gue mendatangi yang namanya orang spiritual gitu kan. Dan gue menanyakan benar apa enggak gitu, yang gue temuin tuh begini, dan beliau menyatakan benar. Dan kok lu bisa, malah dia menanyakan kok lu bisa sampai bertemu seperti itu dengan yang disebut karomah suci. Ya gue bilang gue nggak tahu kenapa gue bisa bertemu gitu. Dan di situ gue menanyakan kenapa gue dipanggil Aden. Itu dari mulai kaki gunung sampai ke puncak gunung gue masih dipanggil Aden. Kenapa? Ya beliau teman orang tua gue mengatakan, ya nama asli lu sebenarnya adalah Raden Saleh Pati. Raden Saleh Pati. Iya. Dan lu adalah termasuk dari keturunan Siliwangi, katanya begitu. Ya, gue sih nggak percaya. Ya karena gue physically diri gue begini gitu bang, banyak gambar ya kan. Tapi ya maksudnya sejauh ini lu ngalamin hal tersebut, itu tentunya kan ada rasa penasaran Den. Maksudnya itu sampai saat ini lu kulik apa enggak gitu loh. Dan perasaan lu sekarang tuh maksudnya dari yang dulu sebelumnya lu ngalamin, entah itu mungkin lebih peka atau lebih sensitif gitu. Kalau yang gue alamin sih buat sekarang ini gitu bang, ya ketika gue naik ke Gunung Gede ya gue peka banget banget, dan ada aja yang gue lihat. Ya paling cuman ngelihat aja gitu, nggak ngasih informasi lagi. Paling yang ditekanin itu lebih ke arah kita harus menjaga alam tersebut gitu, wilayah tersebut gitu, karena yang tinggal di sana itu ada mereka, bukan cuman kita yang naik gunung gitu. Jadi kalau bahasa kasarnya di bang ya, bahasa kasarnya, lu kalau main ke rumah orang harus tahu adab. Iya. Ya minimal Itu jelas. pertama bahasa, kedua perilaku, yang ketiga cara lu di alam tuh seperti apa. Gitu sih bang, kesimpulan dari semua cerita yang gue alamin dan pesan-pesan yang gue dapet. Ya kita sebagai manusia dan penerus dari mereka, ya kita harus menjaga alam tersebut. Ya minimal hal yang paling mudah deh gitu bang ya, jangan mengotori mata air dan buang sampah sembarangan.
Oke, teman-teman semua, cukup sekian ceritanya dari gua dan Rio Gembel. kita sudahi dulu sampai di sini. Itu, dan tetap stay cool di channel Story Mona ID. Gua di Lewe. Atur nuhun. Assalamualaikum.